Handi adalah seorang tukang kayu dari pinggiran Kabupaten Parigi Motong. Sehari-harinya ia bekerja membuat perabot rumah, jendela, dan kadang memperbaiki perahu nelayan di desa dekat pantai. Hidupnya sederhana, tak banyak bicara, tapi dikenal jujur dan teliti. Sore itu, ketika sedang menebang batang nangka tua di belakang rumah seorang warga, datang seorang kakek tua berpakaian lusuh, namun sopan. Ia membawa tongkat bambu dan berbicara pelan-pelan, dengan logat yang agak berbeda dari penduduk setempat. "Nak, kau ini tukang kayu, ya?" tanya sang kakek. "Iya, kek. Ada yang bisa saya bantu? Aku butuh bantuanmu memperbaiki pintu rumah di dalam hutan. Rumah tua, tapi masih kuat. Bisa kau ikut malam ini?" Handi sedikit heran. Tak biasanya orang meminta pekerjaan malam-malam, apalagi di hutan. Tapi kakek itu membawa perasaan tenang, seperti orang yang dikenal sejak lama. Menjelang maghrib, Handi membawa peralatan tukang, palu, gergaji, dan pahat. Kakek itu berjalan di depannya dengan langkah ringan. Mereka masuk ke jalan setapak yang belum pernah Handi lalui sebelumnya, melewati rumpun bambu yang seakan menutup jalan setelah mereka lewat. Udara di dalam hutan terasa lembab, tapi tidak menakutkan. Ada aroma bunga kering dan tanah basah. Seolah hutan itu baru saja disiram hujan, padahal siang tadi panas terik. Setelah hampir 1 jam berjalan, mereka tiba di sebuah tempat datar. Di sana berdiri beberapa rumah kayu yang tampak bersih dan bercahaya kekuningan. Tak ada suara jangkrik, hanya desir angin yang lembut. "Ini kampungku," kata si kakek. "Kami menyebutnya Uentira." Handi mengernyit. Nama itu ia pernah dengar dari cerita lama orang tua tentang kota gaib di tengah hutan Sulawesi yang tak semua orang bisa lihat. Handi dibawa ke salah satu rumah besar. Pintu rumah itu memang rusak, tetapi bentuknya aneh. Kayu seperti cendana, tapi lebih halus, dan engselnya bukan dari besi. Saat disentuh, kayu itu terasa hangat. Kakek memberi arahan agar Handi memperbaiki bagian bawah pintu yang patah. Handi bekerja tanpa banyak tanya, hanya kagum dengan peralatan yang disediakan. Pahat dan gergajinya seperti baru diasah, walau bentuknya sangat kuno. Malam itu, selesai bekerja, kakek itu memberi Handi air dalam kendi batu. "Minumlah, untuk hilangkan lelah." Air itu dingin sekali, dan begitu diminum, tubuh Handi terasa ringan. Ia mengantuk, dan ketika membuka mata kembali, matahari sudah tinggi. Handi terkejut. Ia terbangun di sebuah kamar bersih, dengan dinding putih mengilap seperti mutiara. Di luar, orang-orang berpakaian rapi lalu lalang, tanpa suara kendaraan. Jalan-jalan seperti marmer, udara wangi, dan langit tetap berwarna senja. Ia bertanya pada seorang pemuda di luar rumah, "Ini di mana?" Pemuda itu tersenyum. "Kau di kota, kami Uentira. Kami hidup berdampingan dengan dunia kalian, tapi jarang terlihat." Handi tak tahu harus berkata apa. Semuanya tampak nyata. Namun tak ada burung, tak ada suara mesin, tak ada bayangan di tanah mereka. Hari berganti. Atau setidaknya, Handi merasa begitu. Ia tak tahu siang atau malam. Sebab langit tak berubah. Penduduk kota tampak sibuk, namun tak pernah lelah. Setiap makanan terasa nikmat, tapi tak pernah membuat kenyang. Kakek tua yang membawanya datang kembali. "Kau betah di sini? Indah, kek, tapi rasanya aneh. Saya tak tahu waktu, karena waktu di sini tak sama. Yang 1 hari di sini, bisa 10 hari di duniamu." Handi terdiam. Ia mulai merasa gelisah dan ingin pulang, tapi kakek itu hanya tersenyum. Belum waktunya. Suatu malam, atau mungkin pagi, Handi tak bisa tahu, ia mendengar suara ketukan seperti palu di kejauhan. Semakin lama, semakin keras, seperti memanggil dirinya. Saat ia mencari sumber suara, semua orang di kota tiba-tiba berhenti bergerak. Handi berlari keluar gerbang, tapi langkahnya seperti melambat, seolah tanah menahan kakinya. Kakek tua muncul lagi. Kali ini matanya bersinar lembut. "Kau sudah waktunya kembali, Handi. Tapi jangan menoleh ke belakang." Seketika pandangannya gelap. 10 hari kemudian, warga desa menemukan Handi pingsan di tepi sungai. Beberapa kilometer dari hutan, tempat ia terakhir kali terlihat. Bajunya masih sama, tapi kering dan bersih, seperti baru dicuci. Saat sadar,
Ia lemah, hanya sempat berkata, "Kakek, kota, cahaya." Sebelum pingsan lagi, dokter desa memeriksa, tapi tak ada luka atau tanda dehidrasi. Tubuhnya sehat, hanya detak jantungnya pelan seperti orang tidur panjang. Setelah sembuh, Handi bercerita pada kepala desa dan keluarga tentang kota itu. Sebagian besar orang menganggapnya halusinasi, namun ada satu orang tua di kampung yang mendengarkan dengan tenang. "Kau beruntung bisa kembali," katanya. "Tak semua yang masuk Uwentira bisa pulang. Itu kota di antara dua dunia. Manusia yang diundang ke sana dipilih karena niat baiknya." Handi hanya terdiam. Ia masih mengingat bau bunga dan suara hening kota itu. Sejak kejadian itu, Handi berubah. Ia bekerja seperti biasa, tapi setiap kali menebang kayu, ia seakan tahu mana pohon yang boleh ditebang dan mana yang tidak. Ia juga sering tahu kapan hujan akan turun atau kapan sungai akan meluap. Beberapa warga mulai menganggapnya aneh, namun sebagian lain menghormatinya, bahkan datang minta nasihat. Suatu sore, ia kembali ke hutan, tempat ia pertama kali bertemu kakek itu. Jalan setapak yang dulu ada, kini hilang. Hanya ada pepohonan rapat. Tapi di antara daun kering, Handi menemukan potongan kecil kayu yang sangat halus sama, seperti kayu pintu di Uwentira. Ia menggenggamnya erat. "Aku tahu kalian masih ada di sana," bisiknya. Malam setelah ia kembali ke hutan itu, Handi bermimpi berdiri di tengah jalan marmer bercahaya. Kota Uwentira tampak sunyi. Tapi dari kejauhan, terdengar suara kakek tua. "Kau sudah melihat? Jangan mencari. Biarlah dunia berjalan di jalurnya." Saat Handi menoleh, wajah kakek itu berubah menjadi kabut yang perlahan lenyap. Ia terbangun dengan keringat dingin. Dan di tangannya anehnya, masih tergenggam potongan kayu yang sama dari hutan sore tadi. Keesokan harinya, Handi pergi ke rumah tempat dulu ia menebang pohon nangka. Sebelum menghilang, pohon itu kini tumbuh kembali. Namun pada batangnya ada guratan samar seperti huruf-huruf asing. Seorang warga berkata, "Waktu kami menebang pohon itu 10 hari lalu, kayunya keras sekali. Tapi sekarang tumbuh lagi. Padahal bekas tebanganmu jelas masih ada." Handi hanya diam. Ia tahu, itu bukan sekadar pohon biasa lagi. Ia sentuh batangnya. Dan entah kenapa, udara sekitarnya terasa hangat. Beberapa hari kemudian, seorang nelayan yang memancing di sungai tempat Handi ditemukan pingsan bercerita, "Setiap tengah malam, air di situ berpendar hijau, seperti ada cahaya dari dasar sungai." Handi mendatangi tempat itu. Benar saja, air sungai tampak berkilau lembut, tak seperti pantulan bulan. Ia menunduk, dan samar-samar terlihat bayangan pintu kayu di dasar sungai. "Apakah itu pintu ke sana lagi?" bisiknya. Suatu subuh, kabut turun sangat tebal. Dari halaman rumahnya, Handi melihat sosok kakek tua itu berdiri di pinggir jalan. "Kau belum selesai, Handi. Pintu itu belum tertutup." "Kenapa?" "Saya," tanya Handi. "Karena kau melihat dunia yang lain, tapi tak lupa siapa dirimu." Kakek itu lalu berjalan perlahan ke arah sungai, dan menghilang begitu saja di balik kabut. Hari berikutnya, air sungai naik secara tiba-tiba. Penduduk panik karena arus kuat, tapi tidak ada hujan di hulu. Saat Handi datang, ia melihat benda kayu kecil terbawa arus dan berhenti di kakinya. Benda itu adalah potongan, ukiran seperti bagian dari pintu yang ia perbaiki di Uwentira. Di baliknya tertulis simbol cahaya kecil seperti matahari. Ia bawa pulang dan menaruh di meja. Sejak itu, setiap malam Handi mendengar suara samar dari arah benda itu, seperti langkah lembut di luar rumah. Handi mulai merasa waktu di sekitarnya tidak berjalan normal. Kadang pagi terasa lama, malam cepat sekali berlalu. Ia bercerita kepada sahabatnya, Hasan, yang sejak awal tak percaya kisah itu. Hasan berkata, "Mungkin kau masih trauma. Hilang 10 hari di hutan, pasti bikin pikiranmu kacau." Namun saat mereka berbicara, lampu di rumah tiba-tiba redup, dan kayu ukiran di meja bergetar pelan. Hasan pucat. "Apa itu barusan?" "Mereka mendengarmu," jawab Handi pelan. Malam Jumat, warga desa melihat cahaya oranye melintas dari arah hutan menuju sungai. Beberapa orang takut, mengira itu roh penjaga.
Tapi Handi justru berjalan ke arah sana. Di tepi sungai, ia menemukan kabut berputar membentuk pusaran kecil di atas air. Ia merasa seolah ditarik, tapi menahan diri. Dari pusaran itu, terdengar suara kakek. "Tutup pintumu, Handi. Dunia kami mulai bocor ke duniamu." Ia tertegun. Cahaya itu perlahan meredup, menyisakan bau tanah basah dan serpihan bunga kuning yang tak pernah tumbuh di desanya. Beberapa hari kemudian, 2 orang asing datang ke desa. Mereka mengenakan baju kuning pucat dan berbicara sopan. Katanya, dari Lembaga Penelitian Alam Gaib. Mereka menanyakan detail tentang hilangnya Handi, tempat ia ditemukan, bahkan minta melihat sungai itu. Tapi yang aneh, saat mereka berjalan menuju hutan, kabut tebal langsung turun, menutupi arah pandang. Ketika kabut hilang, kedua orang itu juga lenyap. Sejak hari itu, warga makin takut menyebut nama Uentira. Suatu malam, Handi duduk di beranda. Langit cerah, tapi di antara bintang-bintang, ada satu cahaya bergerak lambat. Bukan pesawat, bukan meteor. Cahaya itu berhenti tepat di atas arah hutan, lalu turun perlahan seperti kabut ke tanah. Handi tahu, itu bukan fenomena biasa. Ia berdiri dan berkata lirih, "Aku tidak akan ke sana lagi. Biarkan dunia kalian tenang." Dan seketika, cahaya itu padam. Beberapa bulan kemudian, hidup Handi kembali hampir normal. Ia membuat banyak ukiran kayu berbentuk lingkaran cahaya dan pintu kecil. Orang-orang suka hasil karyanya tanpa tahu maknanya. Namun setiap kali ia mengetuk palu di atas kayu, gema suaranya terasa seperti menjawab dari jauh dari tempat yang pernah ia datangi. "Kau bukan milik satu dunia saja." Terdengar suara samar di pikirannya. "Tapi pilihlah dunia, tempat kau ingin menetap." Handi menutup matanya. Dan kali ini, ia tahu jawabannya. Ia memilih tetap di dunia manusia. Beberapa bulan berlalu, Handi mulai bisa tersenyum lagi. Ia menerima banyak pesanan perabot dari desa-desa sekitar. Namun dalam diam, ia merasa seolah selalu diawasi. Kadang, ia melihat bayangan orang berjalan di belakang rumahnya. Tapi ketika ditengok, tak ada siapapun. Suatu sore, saat sedang memahat, pahatnya terhenti karena mengenai bagian kayu yang sangat keras di dalamnya tersimpan serpihan logam kecil menyerupai huruf asing. Ia simpan di kaleng kecil dan tak memberitahukannya pada siapapun. Malam itu ia bermimpi lagi. Dalam mimpi, ia berada di tepi hutan yang sama, dengan sungai berkilau. Namun tak ada kota, tak ada orang, hanya sebatang pohon besar. Di tengah kabut, di batang pohon itu terukir tanda yang sama dengan yang ada di logam kecil itu. "Kau membawa sesuatu yang bukan milikmu." Terdengar suara kakek dari arah sungai saat Handi hendak menjawab. Air sungai naik dan membentuk lingkaran seperti cincin cahaya. Ia terbangun dengan dada berdebar. Logam kecil yang ia simpan di kaleng kini bersinar redup. Keesokan harinya, air sumur di dekat rumah Handi berubah rasanya. Warga desa mengeluh. Katanya ada rasa logam di air mereka. Namun saat diperiksa, air itu jernih dan normal. Handi diam saja. Ia tahu itu mungkin ada hubungannya dengan logam yang ia simpan. Malamnya, ia keluarkan benda itu dan meletakkannya di atas meja. Sejak saat itu, air sumur kembali normal. Ia paham, benda itu membawa pengaruh ke sekitarnya. Maka ia bungkus rapat dan menanamnya di bawah pohon jati tua di belakang rumah. Beberapa malam setelah ia menanam benda itu, Handi mendengar suara halus dari arah tanah di belakang rumah. Suara itu seperti langkah kecil. Kadang seperti bisikan yang tidak jelas. Ia keluar dengan senter, tapi tak melihat apapun, hanya tanah lembab, tempat ia mengubur benda itu. Bergelombang pelan, seperti sedang bernafas. Handi tak berani mendekat. Ia hanya duduk di beranda sampai subuh. Suatu pagi, Hasan datang membawa kabar. Ada orang dari kota Palu yang ingin menemui Handi. Katanya, ingin meneliti kisah hilangnya dia dulu. Handi menolak. "Aku sudah selesai dengan masa lalu itu," katanya. Namun malam harinya, seseorang mengetuk pintu rumah. Saat Handi buka, tak ada siapa-siapa. Hanya daun kering tersusun rapi membentuk tulisan kecil di lantai. "Kami tidak memaksa, hanya menjaga." Hari-hari berikutnya, angin di sekitar rumah Handi terasa aneh.
Tidak dingin, tapi membawa bau bunga yang sama, seperti di kota Uwentira, dulu aroma lembut. Seolah datang dari hutan, ia berjalan ke arah pohon jati tempat benda itu dikubur. Di atas tanahnya, tumbuh bunga kecil berwarna kuning pucat, padahal jenis itu tak pernah tumbuh di daerahnya. Ia tersenyum tipis. "Jadi kalian masih menjagaku," katanya pelan. Musim kemarau tiba, tapi hujan sering turun hanya di sekitar rumah Handi. Awan gelap sering berhenti di atas pekarangannya saja. Orang-orang desa mulai menganggap rumahnya bertuah. Kepala desa datang menemuinya. "Handi, orang-orang bilang rumahmu membawa berkah. Padi tumbuh lebih cepat kalau airnya dari sumurmu." Handi hanya menunduk. Ia tak berani menjelaskan bahwa mungkin berkah itu bukan dari dunia ini. Suatu pagi, Handi menemukan amplop di depan rumah. Tidak ada nama pengirim. Di dalamnya hanya selembar kertas putih dengan tulisan halus. "Kau telah menyeimbangkan dua dunia. Jangan ubah lagi keseimbangan itu." Tulisan itu tidak seperti tinta biasa. Lebih mirip terbakar halus di permukaan kertas. Saat ia sentuh, hurufnya hilang seolah menguap. Suatu malam, ketika sedang memperbaiki pintu rumahnya yang lapuk, Handi mendengar suara pahat dari arah hutan. Irama ketukannya sama seperti irama yang dulu ia buat saat memperbaiki pintu di Uwentira. "Mereka masih bekerja di sana," gumamnya. Namun kali ini ia tidak berniat pergi mencari. Ia tahu, dunia itu hanya muncul bagi yang siap kehilangan arah waktu. Ia hanya berdiri diam, mendengarkan hingga suara itu perlahan menghilang. Hari-hari berlalu dengan tenang. Handi tetap menjadi tukang kayu, hidup sederhana, tapi selalu menaruh satu kursi kosong di berandanya setiap malam. Kadang kursi itu berayun pelan, seolah ada yang duduk di sana, padahal tak ada angin. Orang-orang yang lewat sering melihat cahaya lembut dari rumah Handi. Ada yang bilang, itu lampu. Ada yang bilang, itu penjaga dari dunia lain. Handi hanya tersenyum setiap kali ditanya. Kadang, yang tak terlihat justru paling nyata, katanya singkat. Suatu malam sekitar pukul 2, Handi terbangun karena mendengar suara langkah di luar rumah. Ia keluar membawa lampu minyak dan mendapati pintu bengkel kayunya terbuka sedikit. Saat didekati, di dalam bengkel itu ada pahatnya yang berdiri tegak sendiri, menancap di kayu tanpa tangan manusia. Ia memegangnya pelan. Lalu suara itu berhenti. Keesokan harinya, bekas pahatan itu membentuk pola melingkar mirip tanda di pohon hutan yang dulu muncul dalam mimpinya. Hasan datang lagi ke rumah Handi. Wajahnya agak tegang. Di desa sebelah, ada orang hilang 10 hari, ditemukan di tepi sungai. Katanya, melihat kota bercahaya di dalam kabut. Handi terdiam lama. Ia tahu pola itu sama persis dengan yang pernah ia alami. "Bawa orang itu ke sini," katanya. Namun, keesokan harinya, sebelum sempat dibawa, orang itu meninggal dalam tidur tanpa sebab jelas. Pagi berikutnya, Handi mendatangi sungai tempat ia dulu ditemukan. Ia melihat permukaan airnya berputar membentuk pusaran kecil, seperti mata. Saat ia jongkok, di tengah pusaran itu, muncul bayangan wajah kakek tua yang dulu membawanya. "Kau sudah mengerti, Handi. Tak semua yang dipanggil akan kuat menanggung cahaya." Air itu lalu tenang kembali. Handi menatap lama, tak tahu apakah ia sedih atau lega. Di rumah, Handi menemukan buku catatan kecil yang ia simpan sejak sebelum kejadian hilangnya dulu. Aneh, di halaman terakhir kini muncul tulisan baru, padahal ia tak pernah menulisnya. Tulisan itu berbunyi, "Tukang kayu dari dunia nyata telah memperbaiki pintu dua alam. Ia tak lagi harus menyeberang." Tulisan itu kemudian memudar seperti diserap oleh kertas. Beberapa waktu kemudian, seorang anak kecil dari desa sebelah sering datang ke rumah Handi. Anak itu suka melihat Handi memahat. "Paman, kenapa kayunya disiram air dulu, supaya lebih lembut waktu dipahat?" Suatu hari, anak itu berkata, "Aku pernah lihat Paman di kota bercahaya. Paman lagi memperbaiki pintu." Handi kaget, tapi tak bertanya lebih jauh. Ia hanya menepuk bahu anak itu dan tersenyum kecil. Kayu-kayu yang diolah Handi belakangan ini memiliki kilau aneh, tak terlalu mencolok, tapi di bawah sinar sore, tampak seperti memantulkan cahaya keemasan. Beberapa pembeli mengatakan, perabot buatannya terasa lebih hangat dan tidak lapuk meski musim berganti. Sejak itu,
Hasil kerja Handi banyak dicari. Tapi, ia tak pernah menaikkan harga. Yang saya buat bukan cuma kayu, ujarnya, setiap kali ditanya. Suatu hari, datang surat resmi dari Palu. Pemerintah daerah ingin mengundangnya untuk berbicara dalam seminar budaya lokal tentang kisah hilangnya dirinya di hutan. Handi menolak halus. Beberapa hal tidak perlu dijelaskan dengan katanya. Namun di malam hari, setelah menolak undangan itu, suara kakek tua kembali terdengar pelan di luar jendela. Kau memilih diam, dan itu pilihan yang benar. Hari-hari terasa makin lambat bagi Handi. Kadang ia merasa satu sore berlangsung seperti berjam-jam. Namun, tubuhnya tetap sehat, tak menua cepat. Hasan menegur, kau kelihatan sama saja sejak tahun lalu. Rambutmu pun tak berubah. Handi hanya tertawa. Dalam hati, ia tahu mungkin waktu di sekelilingnya memang berjalan berbeda sejak pintu itu terbuka. Suatu malam, kabut tebal kembali turun. Di halaman belakang rumah, bunga kuning yang dulu tumbuh di atas tanah tempat ia mengubur logam kecil, kini bercahaya lembut. Handi berdiri di sana, lama sekali. Kalau ini perpisahan, biarlah begitu, katanya pelan. Cahaya itu kemudian padam satu persatu, meninggalkan aroma wangi yang menenangkan. Keesokan paginya, matahari tampak lebih jernih dari biasanya. Handi duduk di beranda, menyeruput kopi, memandang ke arah hutan yang dulu menakutkan baginya. Semua terasa damai, tak ada suara aneh, tak ada mimpi. Hasan datang membawa kabar. Kau tahu? Orang-orang bilang tempat kau dulu hilang, kini jadi taman kecil. Banyak kupu-kupu muncul di sana. Handi tersenyum. Mungkin hutan juga ingin damai, seperti kita. Beberapa minggu setelah hutan itu menjadi taman kecil, Handi mulai sering melihat bayangan orang berjalan di tepi taman setiap pagi. Wajahnya tak jelas, tapi gerakannya lambat, seolah hanya siluet dari cahaya. Ia tak merasa takut, hanya menatap sambil menyesap kopi. Kau masih menjaga? Ya kek, katanya pelan. Bayangan itu berhenti sejenak, lalu menghilang bersama embun. Pohon jati di belakang rumah Handi tumbuh lebih besar dari biasanya. Daunnya lebat, dan di batangnya muncul guratan samar seperti bentuk pintu kecil. Setiap kali ia menyapu halaman, ia menepuk batang pohon itu. Terima kasih sudah diam, ucapnya. Ia merasa seolah ada sesuatu yang bernafas tenang di dalam batang pohon itu. Suatu sore, kepala desa datang membawa berita. Pemerintah ingin membuka jalur wisata baru ke arah hutan Uwentira. Mereka ingin meratakan sebagian tanah untuk jalan. Handi diam lama, lalu berkata, kalau boleh, jangan terlalu dalam. Biarkan sebagian tetap hutan. Kepala desa setuju. Dan tak lama kemudian, rencana itu berubah. Jalur wisata berhenti di tepi taman saja. Malamnya, angin di sekitar rumah Handi berembus lembut. Seperti ucapan terima kasih, Handi mulai membuat sebuah karya kayu besar. Ukiran pintu setinggi 2 meter dengan pola cahaya dan bunga kuning di tengahnya. Ia bekerja selama berbulan-bulan tanpa menjualnya. Ini bukan untuk dijual, katanya pada Hasan. Ini untuk penutup cerita. Ketika ukiran itu selesai, bentuknya tampak hidup seolah siap dibuka kapan saja. Tapi Handi menaruhnya di ruang tengah dan menutupnya dengan kain putih. Suatu malam, seorang perempuan tua datang ke rumah Handi. Wajahnya asing, tapi matanya lembut. Aku hanya ingin melihat pintu itu, katanya. Handi membuka kain penutup. Perempuan itu mengangguk pelan. Kau sudah menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Ketika ia berpaling untuk mengantar tamunya, perempuan itu sudah tidak ada. Hanya aroma bunga kuning tersisa di udara. Suatu siang, matahari bersinar terik, tapi anehnya, tak ada bayangan di sekitar rumah Handi. Semua benda tampak datar, seolah cahaya datang dari segala arah. Handi menatap langit lama. Ia tahu tanda itu. Kota itu sedang lewat, katanya lirih. Ia masuk ke rumah dan duduk di depan pintu ukirannya. Suara lembut seperti angin berhembus dari balik kayu. Hasan datang sore itu, membawa beberapa bahan makanan. Kau jarang ke warung di? Orang-orang khawatir. Handi tersenyum. Aku hanya menikmati tenang. Kadang, diam juga perlu. Hasan melihat pintu besar di ruang tengah. Kau mau buat pameran seni? Tidak. Itu hanya kenangan. Hasan tak paham.
Tapi ia tak bertanya lagi. Malam itu, angin berhenti berembus. Tidak ada suara serangga. Handi duduk di depan pintu kayu, menatap ukiran bunga kuning di tengahnya. "Terima kasih, sudah memberi aku kesempatan melihat," katanya pelan. Ia menutup mata, dan entah mengapa, udara di sekitarnya terasa sangat ringan, seperti antara tidur dan terjaga. Pagi berikutnya, Hasan datang mengantar makanan seperti biasa. Pintu rumah Handi terbuka, tapi orangnya tidak ada. Di ruang tengah, pintu kayu besar itu terbuka sedikit, seolah baru dibuka dari dalam. Di kursi beranda, ada secangkir kopi yang masih hangat dan selembar catatan. "Aku tidak pergi, hanya berpindah sisi cahaya." Beberapa bulan kemudian, rumah Handi dijaga warga sebagai tempat tenang. Tak ada yang berani memindahkan pintu ukiran itu. Kadang, saat sore menjelang, dari dalam rumah terdengar bunyi palu kayu pelan seperti tukang kayu yang sedang bekerja. Anak-anak yang lewat suka duduk di beranda dan berkata, "Kalau sore, Paman Handi kerja lagi." Hasan hanya tersenyum tiap kali mendengar itu. Mungkin memang begitu. Ia hanya berpindah tempat, tapi tak pernah benar-benar hilang. Dan di malam-malam tertentu, ketika kabut turun di sekitar taman kecil bekas hutan itu, terlihat cahaya lembut di antara pepohonan hangat, tenang, seperti tangan seorang tukang kayu yang masih menjaga pintu dua dunia.